Halo teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai berpetualang lagi yuk. Loh, kenapa nih? Kok tiba-tiba berhenti? Bisa ora, Pak De? Kita tadanan dhewe sih, tadanan dhewe kono arep dolanan kono. Oh iya, sik ya, Pak De. Ya. Sambil menunggu motornya menyala, kami jalan-jalan dulu yuk teman. Siapa tahu kami bisa mendapat sesuatu nih. Ayo Kak, kita ngebolang. Teman, kakak mengajak kami ke tempat bermainnya sewaktu kecil. Kata kakak, banyak buah yang bisa dipetik. Jadi penasaran. Lihat teman, Gunung Merapi tampak jelas dari sini. Wah, kakak memang juara kalau soal mencari tempat yang indah. Nah, di sini ada pohon akasia. Warga di sini biasa menyebutnya kasia. Bijinya bisa dimanfaatkan dan berkhasiat. Bisa mencegah gangguan pencernaan, penyakit gula, radang gusi, dan masih banyak lagi. Teman, akasia bisa tumbuh di mana saja, termasuk dataran tinggi. Hati-hati memanjatnya ya teman, banyak ranting yang tajam. Ayo Rafka, kumpulkan biji akasianya ya. Wis akeh iki lang. Gemedenya. Yo. Sepertinya sudah cukup nih. Yuk kita kembali ke paman. Semoga saja motornya sudah menyala. Ayo, kita bergegas. Deh. Wis susah murah burung deh. Urip lang iki lho, wis urip lho. Ya muka. Syukurlah motornya sudah menyala. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Teman, kita olah biji akasia tadi yuk. Kami akan memasak sagon akasia. Sagon adalah kue basah yang terbuat dari campuran parutan kelapa dan tepung sagu. Biji akasia harus dipisahkan dulu dari kulitnya. Sedangkan adonan tugasnya Rafka dan Bibi. Bahan kue sagon lainnya adalah kelapa parut. Bibi menyiapkan parutan kelapa yang banyak untuk membuat sagon warna-warni. Kali ini Bibi memakai bit sebagai pewarna merah pada adonan. Biji akasia disangrai agar lebih renyah dan wangi. Kue sagonnya saja sudah gurih manis, ditambah biji akasia. Wah, pasti jos teman. Langsung kita campur adonannya yuk teman. Kalau kelapa dan gulanya sudah tercampur rata, barulah kita tambahkan biji akasia sangrainya. Ibu le biji akasia nih, Bu. Oh iya langsung dan gini. Oke. Adonan yang sudah tercampur, kami pisahkan dalam 3 wadah agar menjadi sagon 3 warna. Dan warna merahnya dari hasil perasan buah bit. Kalau warnanya sudah merata, saatnya memanggang teman. Kata Bibi, memanggang sagon ini tidak perlu lama. 5 menit saja cukup. Hampir matang nih teman. Lalu angkat dan gulung. Sudah tidak sabar mau mencicipi. Pasti enak. Apalagi warna-warni begini. Bola Rafka siap. Uyan Faul siap. Yuk, servis. Oh iya, kita belum kenalan nih. Perkenalkan, aku Kevin. Hobiku bermain bulu tangkis. Dan ini semua kawan-kawanku. Kami biasa berlatih bergantian. Karena lapangannya hanya 1. Yeay! Kita menang, Rafka! Bola 10. Uyan 6. Waduh, sepertinya Rafa marah ya teman. Bagaimana ini? Aku lagi menang gara-gara angin.
baleni nek. Ora gelem no. Lah iki lho. Nek dolanan ki ora kena ribut. Ngene do istirahat sih, leren-leren. Wah, untung saja kue sagon datang. Bibi datang maksudku. Kalau Bibi tidak datang, mungkin aku sudah tanding ulang mengikuti maunya Rafa. Tapi ya sudahlah, kita lupakan pertandingan tadi ya teman. Kita nikmati dulu nih kue sagonnya. Bibi dan kakak memang paling hebat kalau memasak. Kue sagonnya enak banget. Menang kalah dalam permainan itu hal biasa. Yang terpenting, kita harus menjaga pertemanan. Teman, kampungku terletak di antara dua gunung, Merapi dan Merbabu. Tepatnya di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Karena berada di dataran tinggi, jadi udara di sini sejuk sekali. Oh iya teman, karena sudah waktunya memerah susu sapi, jadi paman mengajak ke kandang dulu. Semoga ada susu segar yang bisa kita minum ya. Nah, ini dia kandang sapi milik paman. Sambil menunggu kakak memasak, Dava dan Rafka membantu paman merajang rumput. Rumput gajah adalah pakan kesukaan sapi karena mengandung gizi tinggi. Pantas saja sapi paman gemuk-gemuk. Iki mangan sing akeh Yuki. Ben lemu ben susune akeh. Sapi kaya jak omongan iki lho. Ora apa-apa wong aku seneng karo sapi. Dapat. Duh, Dava ini ada-ada saja. Sekarang waktunya memerah. Wah, seru banget ya teman. Kami jadi bisa belajar memerah susu. Ayo Naval, semangat ya. Tak suntak rene. Oke, ilang san. Oke to? Aku tak ning kene wae. Salah aku jar dolanan sapi iki. Teman, sudah penuh nih. Kita pindahkan ke wadah lainnya yuk. Pergi dulu ya. Ayo Dava, kita temui kakak dulu. Pasti masakannya sudah siap. Sudah lapar banget nih. Kali ini Bibi akan membuatkan kami setup makaroni susu. Itu tuh menu yang mirip krim sup atau sup kental. Bude iki wis mateng, Bude. Yo, diangkat ya, Lang. Iya deh. Pertama, kami harus angkat dulu nih ayamnya. Bibi memintaku untuk mengiris daging ayamnya, biar nanti mudah tercampur. Selanjutnya rebus makaroni. Jangan terlalu matang ya, karena akan dimasak lagi dengan bumbu yang sedang disiapkan. Oh iya teman, selain dicampur dengan ayam, bisa juga ditambahkan sayur biar makin nikmat dan bergizi. Kakak akan menghaluskan bumbu biar rasa setupnya semakin mantap. Untuk campuran sayurnya, Bibi akan menambahkan irisan brokoli dan wortel. Saatnya memasak teman. Bumbu yang sudah halus langsung kita tumis. Ayo Dava, tolong ambilkan susu segarnya. Langsung campurkan saja ke bumbu yang sudah ditumis. Kata Bibi, jangan terlalu lama memasaknya. Nanti kandungan nutrisinya rusak. Ayo teman, kita masukkan brokoli, wortel, dan suiran ayamnya. Dan terakhir, kita campurkan makaroninya. Tidak perlu menunggu lama lagi nih. Cukup 5 menit,
Setup makaroni susu pun siap dihidangkan. Akhirnya terlaksana juga keinginan si Dava. Kami juga bisa mengisi perut kami. Apalagi menunya istimewa. Nambah meneh. Enak. Benar-benar nikmat setupnya teman. Saking enaknya, kami sampai lupa menyisakan untuk Rafka dan Naufal. Tuh, maafkan kami ya kawan. Bolangers, kata kakak akan ada acara selamatan di kampung. Kakak diminta untuk memasak sayur keong. Kalau begitu, kami bantu kakak dulu ya. Ngebolang yuk. Nah, ini dia tempatnya Bolangers. Keong sawah biasa hidup di sekitar tanaman selada air, padi, sampai di sungai. Bolangers, pasti seru nih cari keongnya. Soalnya ini pertama kali aku mencoba cari keong langsung, bukan beli di pasar atau di online. Kata kakak, cari keong mudah kok. Kita remas saja lumpur sawahnya. Kalau terasa sesuatu di telapak tangan, itu kemungkinan keong. Ya, paling apa sih batu. Ayo Bolangers, bantu aku cari keongnya. Aku akan minta kakak masak Pasti enak masakan buatan kakak. Soalnya urusan masak, Kak Eva juaranya. Ayo Dava, Fauzan, kalau sudah dapat banyak keong, kumpulkan ke kakak ya. Lang, iki wis entuk akeh. Wis hae. Dan, Pak. Wis akeh iki ya mulai yo. Yo. Bolangers, sebelum dibawa pulang, kami coba minta kakak memasak sebagian keongnya yuk. Ya. Oh, nggih, Mbak. Yasan. Hati-hati. Nggih, Mbak. Kami bersyukur sekali, alam di sini masih asri. Air sungainya deras dan jernih. Di sini kami bisa mencuci keong sampai bersih deh. Mencuci keong harus berkali-kali Bolangers, sambil terus gosok agar lumpur dan kotoran pada cangkangnya hilang. Wes selesai toh? Yo, nang dhuwur yo. Keong yang sudah bersih ini perlu kita rebus Bolangers untuk memastikan kumannya mati dan dagingnya empuk. Kata kakak, cukup 10 menit saja merebusnya, karena akan ada perebusan kedua dengan bumbu dan air kelapa. Oh iya Bolangers, untuk membuat keong kuah kuning, kakak memakai bumbu sederhana saja. Cukup bawang putih, garam, dan kunyit sebagai pewarna kuningnya. Rafka dan Dava mendapat tugas menyiapkan kelapanya. Cukup dibuat lubang dan dibakar agar kelapanya mendidih. Wis rongka. Wis. Yo, kono kuwi. Saatnya kita merebus keong dengan air kelapa nih Bolangers. Masukkan keongnya ke dalam kelapa. Setelah itu, jangan lupa masukkan bumbunya, lalu ditutup agar cepat matang ya. Seperti perebusan pertama Bolangers, mematangkan keong ini cukup sekitar 10 menit saja. Dan keong kuah kuning akhirnya matang sempurna. Bolangers, keong sawah memang paling mantap dimasak kuah kuning. Rasanya sudah pas dan daging keongnya sudah empuk. Kita santap yuk Bolangers. Ayo Fauzan, dicungkil daging keongnya. Enak ya, Mbak. Lan, enak rasanya. Wah, kami semua suka rasa keongnya. enak nih. Gurih dan ada manis air kelapanya. Giliran aku mencicip nih. Nikmatnya keong dan segarnya kuah membuat nafsu makan kami makin bertambah. Apalagi makannya di tepi sungai seperti ini. Makin sip. Hehehe. Kami habiskan keong kuah kuningnya ya teman. Setelah itu kita lanjut ke bolangnya.
Ngebolang yuk. Bolangers, kita susul Dava ke kebun yuk. Kata Dava sih tadi dia mau bantu paman panen buah kesemek. Pasti seru nih. Sampai juga kami di kebun kesemek. Buahnya banyak ya. Akeh ki. Bolangers, kesemek terkenal menjadi buah khas dari Selo. Biasanya para wisatawan yang berkunjung pasti akan membeli buah ini sebagai oleh-oleh. Pak De iki iso digawe apa wae Pak De? Oh, akeh. Iki macem-macem. Rasane manis, yen wis mateng lho ya. Diperam sik. Oh. Seminggu baru nembe dimaem. Sepertinya ini sudah cukup Bolangers. Kita bawa buah ini ke kakak dan bibi yuk. Sebagai tambahan makanan di acara selamatan nanti. Pasti mereka bisa menyulap kesemek ini menjadi olahan yang mantap. Ngebolang yuk. Bolangers, buah kesemek yang tadi kita petik harus diperam terlebih dahulu sebelum dimakan. Tujuannya agar rasa sepat pada buah hilang. Jadi tersisa rasa manisnya saja. Untuk memeram kesemek diperlukan rendaman air gamping. Sehingga setelah seminggu, kesemek akan tampil agak putih seperti memakai bedak. Itulah kenapa kesemek disebut buah geni. Lang, sing wis direndam gawa mlebu. Karo sing wis mateng kok digake buleke ya. Oh ya. Heeh, gake. Ya, kana. Untung saja Bibi sudah menyiapkan kesemek yang matang. Jadi proses membuat kue bisa dilanjutkan. Untuk membuat kue gandos, daging kesemek yang dihaluskan akan digabung dengan adonan tepung agar memberikan warna juga rasa manis Bolangers. Sementara aku menumbuk kesemek, Rafka akan membantu Bibi membuat pewarna untuk gandos. Bibi biasa memakai buah bit untuk menghasilkan warna merah. Ayo Rafka, bantu sampai warna merahnya muncul ya. Lanjut buat adonannya yuk Bolangers. Semua bahan kita campur ke dalam wadah. Jangan lupa kesemek tumbuk dan kelapa parutnya ya. Gandos tidak pakai kelapa parut. Ya, tidak jos gandos. Nah, Bolangers, jangan lupa pewarna yang sudah kita siapkan tadi kita campur ke adonan agar gandosnya makin cantik. Setelah adonan tercampur rata, barulah kita cetak ke dalam loyang. Terus ini tengah selanjutnya. Kok kesemek mau, Bude? Lang, iki wis dadi, tulung digawe ning nggon panggangan ya. Oh, nggih. Oh iya Bolangers, gandos biasanya dimasak dengan cara dipanggang atau di oven. Kata Bibi, untuk acara selamatan nanti, Bibi harus membuat puluhan gandos yang akan disajikan saat makan bersama. Kami harus segera memanggang nih teman. Pesanan antri nih. Saatnya memanggang. Bolangers, kata Bibi, memanggang gandos cukup 30 menit saja. Supaya teksturnya garing di luar dan lembut di dalam. Untung saja paman menyiapkan 4 oven. Jadi bisa lebih cepat memasaknya. Nah, gandusnya sudah ada yang matang nih Bolangers. Yuk kita angkat. Lang, wis mateng Lang. Oke, Pak De. Nyo, wis mateng Lang nyo. Hati-hati ya panas. Jangan lupa ditata yang rapi ya. Kan untuk acara selamatan nanti.
Kene lah. Terus kene. Kene Kak, gini Kak. Kene kono. Iki siji kene Kak. Oh, kene. Heeh, wis. Mbok dule ora apa. Digone slametane. Oh, iya. Kene lah. Bolangers, ini dia puncak acaranya. Merti desa atau biasa kita sebut selamatan desa. Di dalam iring-iringan terdapat pemimpin barisan. Juga ada para penari topeng ireng. Topeng ireng ini tarian khas dari daerah lereng Merapi loh. Topeng ireng berasal dari kata toto lempeng irama kenceng. Toto artinya menata, lempeng artinya lurus. Sedangkan irama yang berarti nada dan kenceng yang berarti keras. Jadi dalam pertunjukan topeng ireng, penari berbaris lurus dan diiringi musik dengan irama yang keras dan penuh semangat. Wah, menarik sekali ya Bolangers. Tradisi seperti ini dilakukan sebagai rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta atas rezeki yang melimpah, juga untuk keselamatan, ketentraman, dan keselarasan hidup. Itu sebabnya dalam iring-iringan ini kami membawa beragam makanan sebagai simbol kemakmuran. Kita coba semua makanannya ya Bolangers. Pasti enak. Apalagi gandus yang sudah kita buat tadi. Wah, jangan sampai aku kehabisan makanannya. Ayo main joget topeng ireng. Ya, ayo. Terus ayo. Kalau sudah makan-makan, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak ikut menari bersama topeng irengnya. Ayo Bolangers, kita goyang. Bolangers, sampai di sini dulu ya petualanganku. Tetap jaga tradisi dan alam kita ya agar tetap lestari. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.